Arif, Pagi, Pak Bu. Yusuf, terima Waalaikumsalam. kasih waktunya. Ya berusaha untuk ini Pak mengikuti terus. Ya, Bu. Kemarin sempat ke distrak karena saya sambil mendampingi UKM yang ngurusin Bepom Pak. Jadi benar-benar kemarin nggak fokus. Mudah-mudahan hari ini bisa. Oke, Bu. Saya tanya Pak mengenai penilaian di akhir itu ya patokannya pretest atau posttest atau rata-rata ya Pak? Penilaian apa dulu nih? Penilaian untuk apa, Bu? Kelulusan Pak, yang dari sekian banyak penilaian orang kan seleksi diambilnya cuma maksudnya. 100 Masuk ya ke Pak. BIMTEK kali Pak. Oke, penilaian seleksi maksudnya. Ya. Oke. Penilaian yang seleksi yang jelas, yang pertama yang nilainya, bobot nilainya tinggi itu pengerjaan dokumen portofolio yang Word dan Excel. Oh, oke. Itu bobot nilainya tinggi ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tertib mengerjakan pre-test dan post-test. Karena setahu saya kalau tidak mengerjakan tes dan post-test tidak keluar sertifikat. Jadi intinya adalah harus punya 6 sertifikat untuk lolos ke tahap BIMTEK. Mengenai nilainya gimana Pak? Patokannya post-testnya atau total dari keduanya? Sementara belum saya batasi dulu minimal nilainya berapa, karena saya sudah cek ini variatif nih. Contoh, kemarin saya mau pakai patokan yang mengerjakan portofolio dulu yang kita anggap bisa masuk ke tahap kelas berikutnya. Tetapi ternyata banyak yang mengerjakan portofolio tapi banyak salahnya. Jadi akhirnya kita pakai batas pengumpulan itu sampai dengan hari Senin besok. Maaf, bukan Senin ya. Bapak Ibu perhatikan, hari Minggu jam 23.59. Minggu ya. Hari Minggu jam 23.59. Itu batas pengumpulan portofolio. Nah, kenapa kita saya batasi sampai hari Minggu malam? Karena kalau kita ambil yang sudah mengumpulkan, ternyata yang mengumpulkan juga kualitasnya nggak bagus. Jadi banyak yang jawabannya masih ngawur, masih salah. Jadi lebih baik saya perpanjang waktunya sampai hari Minggu malam, tetapi pengerjaannya benar. Oh iya ya. Ya, jadi lebih baik kita benar Pak. Betul. Kita asal-asalan. Jadi kita di lapangan juga nggak salah. Betul, karena ketika waktunya saya batasi mepet, akhirnya yang ngumpul asal-asalan nanti. Yang dikumpulkan asal-asalan. Jadi kami mementingkan kualitas, jadi kami beri waktu sampai hari Minggu jam 23.59. Dari deadline waktu jam 23.59 baru kita ambil yang terbaik yang kita anggap sebagai nominasi. Kalau tugas yang salah nanti diberikan revisi gitu ya Pak? Ya, Bapak Ibu, makanya kalau mau tahu tugasnya salah atau betul, ketika kami menawarkan untuk presentasi dokumen portofolio, berlomba-lomba raise hand untuk menampilkan presentasi. Maka ketika menampilkan presentasi kan kita perbaiki, Bu. Ya kan? Jadi ada waktunya kapan? Waktunya hari ini. Kalau nanti ada waktu, Pak Arif memberi kesempatan presentasi Excel atau Word, silakan berlomba-lomba mengajukan diri. Baik, Pak Samsi, terima kasih. Mengenai materi yang kemarin, sepertinya baru cuman rekaman saja yang saya lihat sama yang itu ya Pak, yang format Word sama Excel. Kalau untuk materi secara hands-nya? Ada, hari ini ada, sudah diupload lagi oleh panitia. Itu hari dari ini yang ada kemarin, PPT, ya, hari ini ada PPT penjelasan pengisian portofolio. Tapi dari yang kemarin juga Pak? Dari yang kemarin. Oh iya, oke. Tapi materi hands-out-nya udah ada hari ini ya Pak? Dari hari pertama sampai hari kedua? Ya, jadi kemarin PPT hari pertama kalau nggak salah sudah dikirim oleh Pak Arif ke panitia dan sepertinya sih sudah di-download, sudah di-upload. Belum masuk sih Pak ke LMS-nya Pak. Baru hanya cuman tadi teman-teman ada yang sudah doang. download itu. Teman-teman ada yang sudah kan? Ada yang sudah download materi? Mungkin udah ada di grup Telegram coba. Oke, kalau nggak di grup Telegram. Beberapa peserta mungkin tidak muncul di LMS ya, LMS-nya Kemenkop, tetapi
beberapa peserta sudah berhasil download. Oh iya baik. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, karena kita ini pelatihan online ini teknologi itu berperan besar. Jadi kadang-kadang kita hanya karena sinyal kita lemah, kita nggak muncul itu materi yang mau di-download. Sementara teman kita sinyalnya kuat, dia muncul di dia. Ya. Jadi harap Bapak Ibu maklumi dan Oke, udah ya Pak. Sekarang Pak Edi Supriyatno, butuh kesabaran untuk Supriyanto. Selamat pagi, Pak Samsi, Mas Arif. Pagi. Dari Pontianak, Kalbar, Pak. Ya. Pagi. Oh, Pontianak sama bareng sama Bang Rudi dong. Bang Rudi di Ketapang, beda kabupaten. Oh, beda kabupaten. Pagi Bang Rudi. Pak, yang mau saya tanyakan dari masih satu provinsi tapi. Iya, satu provinsi. Dari waktu sebelumnya kita ngikutin pretest sama post-test dan hari ini juga pretest, itu apakah yang diteskan itu materinya yang disampaikan ya Pak? Atau ada materi lain ya Pak? Tesnya dalam tes apa nih yang Bapak maksud? Bapak Ibu kan tesnya tes yang sebenarnya Bapak Ibu hanya ketika uji kompetensi nanti. Ketika Bapak Ibu lolos BIMTEK lolos lagi sebagai peserta uji, maka itulah tes yang sebenarnya. Berarti yang pretest yang di LMS bukan itu ya Pak? Pretest yang di LMS adalah pretest dan post-test itu adalah penambahan poin untuk lolos seleksi, Pak. Wawasan. Siap. Makasih Pak Samsi, Pak Sarif. Makasih. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya Pak Fajar. Pak Fajar Predian. Enggak, kita batasi nih. Tadi janjinya 10 orang. Ini udah lebih dari 10 orang loh tadi yang raise hand. Ya Pak, ini saya hitung baru Belum. yang bicara. Belum Pak. Ya, enggak. Ini yang raise hand aja dibatasi. Ya. Jangan ada yang raise hand lagi. Ya nanti kalau udah 10 saya yang raise kan maaf. Ya, kalau sudah 10 di stop ya. Di stop. Silakan Oke, Pak Fajar. silakan. Ya, udah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi mau saya tanyakan, cuman sudah dijawab ya. Tanya duluan. Sama ibu siapa tadi itu. Cuman pakai gini Pak, saya mau yang portofolio mau saya tanyakan itu Ya. di situ kan ada target margin kotor. Oke, Nah, rumusnya. Pak Fajar. Ya. Pertanyaan Bapak saya pending karena udah masuk materi. Kita yang umum. Oh ya udah. Pak. Itu kan Oke, kalau siap, itu kan siap. lebih mudah ditanya sambil share dokumen kalau itu. Siap Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya Pak Endar. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari Jogja ini Pak, salam kenal Ya. juga semuanya. Oke, kebetulan untuk UKM yang saya dampingi ini, kalau legalitasnya dia belum ya, tapi keuangannya dia udah ada satu staf yang lumayan. Nah, tapi kemarin ketika saya tanya tentang penjualan ya Pak, itu sudah ada angka per bulannya itu. Cuma ketika saya minta detail untuk masing-masing produk, ada 3 kategori produk ya, itu dia katanya tidak dikelompokkan, jadi dia taunya itu hanya gelondongan aja. Nah, apakah kemudian tetap saya minta kodong untuk dikira-kira gitu rinciannya, atau ya udah cukup gelondongan? Kalau menurut penjelasan Bapak dia sudah ada staf bagian keuangan, harusnya minimal Bapak bisa dapat angka omset. Itu aneh kalau angka omsetnya nggak dapat. Omset sudah ada Pak. Jadi omset ada tapi gelondongan Pak Samsi. Ah, bukan Gelondongan detail. nggak apa-apa Pak. ya. Nah, Nggak apa-apa. jadi Bukan kalau detail di tabel itu kan produknya. ada ya, dibagi-bagi itu nggak harus diisi Ya. apa. Nggak apa-apa. Artinya 3 produk itu Bapak nggak tahu omset produk A, B, C masing-masing kan? Ya. Oke, digabung aja nggak apa-apa. Oke. Satu lagi Pak. Ini kan kemarin saya dikasih laporan tapi masih bulan Juni ya. Saya mau minta yang Desember sama Juli ya sesuai tabel itu. Nah, Ya. ketika situ udah ada, itu kan hasil akhir ya Pak ya. Ya. Nah, apakah kemudian tetap perlu apa ya? Kalau maaf kemarin yang dipandu Pak Arief untuk Excel, di Excel-nya itu kan Ya. anu Harus ya, Pak. Justru malah data dari dikira-kira Bapak. Ya, justru kalau sudah ada data Bapak tinggal masukkan angka aja di situ. Oh ya. Ya. Tapi Kita bisa artinya membedakan kok Bapak Ibu Iya. datanya angkanya real atau tidak. Oke. Cara membedakannya gampang. Angkanya Iya. keriting atau bulat. Kalau bulat itu berarti asumsi.
Ya, Kalau ya, angkanya ya. keriting itu berarti real. Jadi tetap saya coba isikan di Excel-nya itu ya, Pak? Ya, justru itu Bapak harus isikan karena Ya. kalau enggak nanti Bapak tidak bisa mengerjakan tabel-tabel perhitungan yang ada di Word. Oke. Jadi nggak bisa langsung diisikan di Word-nya ya? Jadi itu. Ya. Nah. Oke. Ya. Saya coba isi, Pak. Makasih, Pak. Ya. Bapak kalau langsung diisikan di Word, peluang salahnya besar. Oh ya. Kemudian ya mohon maaf Pak, kalau tanpa Excel baru selesai mungkin bulan depan Pak Word portofolionya. Oke. Nah, soalnya format Excel itu sudah disesuaikan perhitungannya dengan format Word, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak nggak masukin ke Excel, nanti penyesuaiannya lama lagi gitu. Oke. Bisa sih, tapi lama. Oke, terima kasih Pak Arif, Pak Samsi. Ya, baik. Bapak Ibu, saya mengingatkan ada notis dari panitia, silakan rubah nama sesuai ketentuan. Nomor register, kemudian nama. Ya, lanjut. Oke, Bang Rudi, silakan Bang. Pakai bank lagi. Kemarin banknya hilang, sekarang pakai lagi. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, biar keren banknya jangan pakai G Pak, tapi pakai K Pak. Bank ini emang biasa gitu Pak, karena kalau seandainya bank yang umumkan susah. Makanya saya biasa bilang ke bank peminjaman itu lebih enak tuh Bang Udin, Bang Ramli atau Bang Arif gitu kan, lebih enak banknya. Nah jadi mungkin menyapa ke Pak Arif, Pak Yusuf dan juga Pak Samsi. Jadi saya mungkin tidak terlalu banyak tidak bertanya. Mungkin saya sebagai kawan-kawan di penggiat UMKM di sini, saya sangat berharap benar kawan-kawan yang di sini, walaupun kemarin itu kita babak belur pusing ya, sampai saya bilang sampai kenyang mau makan juga udah lewat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi jalan yang bagus untuk kita bagi para yang udah bergerak Pak. Selama ini banyak kawan-kawan udah bergerak, mungkin tinggal manajemennya aja yang pengen banyak dapat ilmu hari ini agar bisa menjadi sebagai prestise kita untuk ke pemerintah Pak dengan adanya BNSP. Mungkin itu ya buat Pak Arif, Pak Yusuf dan juga Pak Samsi dari saya dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. tanggapi sedikit ya, Pak. Kalau Bapak apa istilahnya tadi sampai Bapak belur. Bapak belur itu nggak seberapa Pak. Belum ya. Pendamping yang ikut sertifikasi Belum Pak. tahun-tahun sebelumnya itu bukan babak belur Pak, berdarah-darah Pak. Berdarah-darah. Ya maksudnya kan mungkin mereka ini kan melihat gitu pas awal ini kan materinya wah gitu kan. Ternyata awal-awal udah kena masalah keuangan Pak. Lalu keriting. Tes mental Pak. Ya, sip. Baik, terima kasih Pak. Ya, Selanjutnya Pak Denis ya, silakan. Pak Danis Wahyu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Arif, Pak Samsi, Pak Yusuf, Bapak Ibu semuanya. Pak, yang ingin saya tanyakan yang pertama, berarti untuk setiap pelaksanaan harus register lagi ya Pak ya, daftar di akun Kamus UMKM ya Pak, betul Pak? Ya. Betul, oke. Yang selanjutnya Pak, apakah materi yang tadi sudah dikirim hari ini itu berupa materi update atau materi yang kemarin tadi disampaikan oleh Pak Arif kalau tidak salah, tadi saya juga sudah download berhasil, materi Word dan Excel-nya ada di materi hari ini, sedangkan alhamdulillah kemarin juga sudah coba wawancara dan sudah ada beberapa yang terisi Pak. Apakah ada perubahan Pak materi Word yang kemarin dengan materi hari ini? Oke, udah itu aja pertanyaannya. Satu lagi terakhir Pak, untuk metode ujian BNSP, apakah ini baru hanya tugas awal, apakah ada tambahan lagi nanti ke depannya Pak? Terima kasih Pak Samsi, Pak Arif, Pak Yusuf. Oke, saya jawab dari yang pertanyaan terakhir yang biar nggak lupa ya. Metode uji Bapak Ibu ketika nanti uji kompetensi, metode ujinya adalah metode wawancara verifikasi dokumen portofolio. Ya, jadi Bapak Ibu hanya diwawancara 1 jam oleh asesor. Apa yang diwawancara? Yang diwawancara portofolio yang Bapak Ibu buat. Ya, jadi Bapak Ibu harus menguasai portofolio yang dibuat karena itu yang jadi portofolio yang Bapak Ibu buat adalah bahan pertanyaan ketika Bapak Ibu
lolos ke tahap uji kompetensi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari asesor diambilnya dari dokumen portofolio yang dibuat Bapak Ibu. Ya. Oke, pertanyaan sebelumnya adalah apakah perlu download materi Word dan Excel lagi? Jadi Bapak Ibu kalau di LMS Bapak Ibu di sistem ada Word dan Excel, Bapak Ibu coba buka dulu. Sama atau beda? Kalau beda dan Bapak Ibu belum punya file itu, download. Karena setahu saya hari ini, saya dan Pak Arief kemarin sudah menyiapkan Word dan Excel yang berbeda, yang memang khusus untuk materi hari ini. Ya. Terima kasih Pak Samsi. Ya. Oke. Ini 2 lagi ya. Jadi tinggal Pak Muslim sama Bu Parmini. Silakan Pak Muslim. Masih belum di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsi, Pak Pagi. Arief dan Pak Rudi. Pengalaman saya di materi 1 kemarin Pak, nampaknya panitia ini memberikan beban materi pertama ini dengan materi inti nampaknya. Jadinya kita kaget-kaget, dia langsung diajak running dengan kecepatan tinggi. Dengan belum beberapa dari kami tentu belum menguasai di materi manajemen keuangan dan pendampingan modal segala macam itu Pak ya. Maka menurut saya karena materi inti itu konten muatannya berat Pak, mungkin kita perlu tambahan waktu lagi Pak untuk penguasaan itu. Karena memang kayaknya ini intinya di situ yang di materi pertama itu, inti pertausian kita. Kalau kita tidak menguasai itu maka pendampingan kita tentu tidak maksimal dan hasil pelaporan pun banyak yang salah. Ya. Untuk pengalaman saya dengan komunikasi dengan pendamping UKM kami, alhamdulillah pendamping UKM kami juga dalam tahap pembelajaran manajemen keuangan, dia sudah memulai mencatat pelaporan-pelaporannya dengan baik gitu Pak. Walaupun tentu ketika kita pertanyakan detail, dia belum menguasai ataupun belum memiliki data itu 100%. Ya. Jadinya kita juga akan melakukan pendampingan selama dalam pelatihan ini Pak. Ya. Mungkin itu Pak permintaan kami, muatan sesi pertama, kalau ada kesempatan kita ulang lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi bukan pertanyaan ya Pak, tapi saran ya, masukan, usulan ya. Jadi bukan pertanyaan yang disampaikan, tapi saran atau usulan. Ya Bapak berdoa aja, semoga doanya dikabulkan oleh panitia. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, yang terakhir Bu Parmini, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Pak Samsi, untuk hari ini kan memang materinya katanya ada tambahan beda. Nah, terus untuk tugas yang sudah dikumpulkan kan untuk tahu benar atau salahnya kan harus presentasi. Ya. Nah, terus berarti kalau presentasi hari ini saya harus presentasi misalkan yang kemarin saja atau yang sekarang tambahan sekarang? Karena kalau tambahan sekarang berarti kan saya belum ngisi karena materi aja baru dapat sekarang. Ya. Nah, itu pripun solusinya. Terus yang kedua, seandainya ternyata datanya datanya salah, saya mesti harus ganti UKM atau saya harus otak-atik angkanya, karena kemarin saya ngisinya bareng sama UKM-nya juga. Jadi kadang UKM-nya yang ngetik juga, yang katakan ada angka-angka yang ada satunya, saya udah ketikin aja nggak langsung di situ gitu. Nah itu pripun gitu ya Pak Samsi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu, jadi Ibu minta tolong UKM yang ngetik di laptop Ibu, betul? Sambil, jadi misalkan nih ada angka yang saya dia nulisnya salah, misalnya 1.500.000, bukan Bu, berapa? 1.505.000 gitu. Nah dia yang nambahin 5-nya gitu. Oke, berarti Ibu yang ngetik tapi di sebelahnya ada UKM-nya ya? Iya. Oke, itu lebih baik. Saya mengingatkan jangan pernah sekali-sekali minta tolong UKM-nya langsung mengerjakan dokumen portofolio. Ya. Itu bukan pekerjaan UKM. Pekerjaan UKM beli bahan baku, produksi, jual, selesai. Dokumen portofolio itu pekerjaan Bapak Ibu sebagai konsultan. Ya, Bapak Ibu cukup wawancara saja, lakukan wawancara. Ya, kemudian isi. Kalau datanya tidak sesuai, sesuaikan. Kecuali datanya tidak masuk dalam kategori UKM yang disyaratkan untuk bisa mengisi dokumen portofolio. Misalnya ternyata omsetnya di bawah 10 juta, ya Ibu ganti UKM.
Tapi selama omsetnya di atas 15 juta, bahkan di atas 20 juta, kita masih bisa bantu Ibu menyesuaikan angka-angka yang lain. Oh gitu. Ya, dia punya angka pokok tetapi tidak punya angka-angka yang lain. Itu bisa kita asumsikan secara logika, Bu. Berarti nanti punya saya bisa diperbaiki nggih, Pak? Kan udah dikumpul. Nah, bisa, Bu. Soalnya Pastikan dulu omsetnya berapa, Bu? omsetnya 50 juta. Oh ya, bagus, bisa. Bisa, Bu. Jadi Ya. gini Pak, kenapa kemarin saya akhirnya jajaran sama UKM, kan udah wawancara, Bu kesini aja, jadi nanti saya lihat laptopnya Ibu, sekalian ini Ibu ngetik Ya sebelah boleh, saya. nggak apa-apa. Tapi harus Ibu yang ngetik. Harus Ibu Iya, yang saya ngerjakan Bapak. Ya. Jangan UKM ya. Bukan, UKM. saya ngerjain, saya ngitungin, cuma dia ada angka, Bu bukan itu angkanya, kurang berapa, kurang 500. Ya, itu boleh, nggak apa-apa. Oh iya. Ya, tapi jangan sekali-sekali minta UKM langsung mengerjakan. Kalau UKM langsung mengerjakan portofolio, terus kerjaannya Bapak Ibu apa? Iya. Katanya pendamping kan? Pendamping ya kerjaannya ngerjakan dokumen portofolio, salah satunya sebagai dokumen kerja di lapangan. Ya, berarti pertanyaan kedua terjawab ya, Bu? Yang pertama belum. Pertama, ya, apa yang dipresentasikan? Iya. Hari ini saya dan Pak Arief hanya akan memberi kesempatan satu orang presentasi. Waduh. Satu orang. Ya, apa yang dipresentasikan? Cukup Excel sheet 1, Excel UK 1. Yang kemarin. Yang kemarin. Kalau tadi ada peserta yang bertanya waktunya kurang, memang pasti waktunya kurang. Ya, silahkan disampaikan ke panitia. Kalau mungkin banyak yang minta tambahan waktu dan panitia mengajukan permintaan ke kami, akan kami pertimbangkan. Ya, kemudian materi UK1 itu materi basic untuk melanjutkan UK berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan Excel UK1, Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan Excel yang hari ini. Ya, karena berkelanjutan. Jadi kita ada 8 unit kompetensi yang dikerjakan dengan 1 data UMKM. Yang dikerjakan yang datanya digunakan untuk mengerjakan UK1 sampai dengan UK8. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum bisa mengerjakan UK1, Bapak Ibu tidak bisa naik kelas ke UK berikutnya. Pak Samsi, punten. Lah kalau yang presentasi cuma 1, terus kita nggak ada kesempatan presentasi, terus ngecek bener apa salahnya gimana? Caranya, ketika salah satu peserta presentasi, Ibu perhatikan betul. Ya, Ibu perhatikan betul. Apa yang harus dikerjakan, ini diisi apa, itu diisi apa, itu Ibu perhatikan betul. Karena Ibu, mohon maaf, Ibu bisa lihat tuh jumlah peserta naik terus. Sekarang yang di waiting room aja ada 40 orang. Peserta sekarang sudah 350. Kalau presentasi satu-satu tahun depan baru selesai, Bu. Harap maklum ya Pak Samsi. Ya. Harap maklum, kenapa? Karena ini kelas, mohon maaf, kelas gratis dari kementerian. Ya, kalau Ibu mau leluasa ikut sertifikasi, saran saya ikut yang berbayar. 10 juta. Nggak sampai, Bu. Tanya Pak Arief. Nanti bisa japri itu Kang Yusuf. Japri Pak Yusuf. Tanya harganya berapa? Nggak sampai 10 juta, 5 juta aja nggak sampai, Bu. Oke. Bapak tapi leluasa karena biasanya di kelas berbayar itu pesertanya biasanya minimal 10 sampai 20 orang. Oh, jadi bayangkan Bu, peserta sekarang berapa kali lipatnya dari standar peserta. Karena sertifikasi itu dibatasi oleh BNSP, satu kelas itu sebenarnya maksimal hanya 25 orang. Tapi kalau pesertanya 25 orang, waktunya pun habis untuk presentasi. Jadi kalau STAR yang mengadakan, itu pesertanya kita batasi hanya 20 orang. Tapi Ibu enak, dibimbing satu-satu, seperti privat. Gitu. Ya, 20 orang 4 hari. Jadi harap maklum. Dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Ah, kenyang kan?
Jadi Betul, harap Bu, ya. maklum kalau terkesan kita buru-buru ya Pak Samsi ya. Ya. Terkesan kita cepat-cepat segala macam gitu ya. Jadi harap maklum. Karena memang ya kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Ya resiko kelas gratis ya begini. Ya. Jadi untung-untungan ya yang bisa lolos. Ya nggak untung-untungan Bu, pinter-pinteran. Untung kalau nggak pinter kan nggak ngerjain juga, nggak bisa ngerjain. Usaha tidak mengkhianati hasil ya Pak Samsi. Ya, usaha tidak mengkhianati hasil Bu. Lakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu sendiri, insya Allah lolos. Pak Punten, misalkan kemarin yang tugas sudah dikirim salah tuh, ternyata sekarang benerin, berarti nanti kirim lagi boleh ya? Boleh. Ya. Jadi setelah lihat penjelasan hari ini, wah saya salah nih ternyata. Kerjakan lagi, perbaiki, kirim lagi. Kan batasnya hari Minggu jam 23.59. Oke. Ya, Bapak Ibu kan di layar selalu muncul tuh berapa people waiting list, ada di waiting list. Nah, itu adalah peserta yang ngantri masuk kelas ini. Coba bayangin aja sekarang udah 360 yang ngantri masih 42. Yang ngantri nggak kelihatan. Iya. Oh iya. Jadi mohon maaf kalau kita tidak bisa melayani Bapak Ibu satu persatu. Ya, oke? Matur nuwun. Ya. Sudah selesai Sudah ya pertanyaannya Pak Yusuf? Sudah, mohon maaf dibatasi dulu. 84 pas 845. Agar kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Lower hand dulu ya semuanya. Oke, kita mulai untuk hari ini. Sesi berikutnya adalah pemaparan. Kang Yusuf, raise hand-nya diturunin dulu semua tuh ya. Ya, sudah. Dan diingatkan lagi untuk Bapak Ibu supaya mengganti namanya, ke depannya nomor NIR-nya, kemudian nama Bapak Ibu. Karena yang tidak diganti namanya nanti akan dikembalikan ke waiting room oleh Jadi yang waiting room ini adalah yang termasuk orang-orang yang nggak ganti itu ya? Nggak ganti nama. Nama ya? Ya, Bapak Ibu kalau ada yang masuk, namanya dibuat tidak sesuai, maka Bapak Ibu akan dimasukkan ke waiting room. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi belum saya buka, mohon maaf. Hari ini hari kedua kita melaksanakan pelatihan pendamping. Bentar Pak Yusuf, ditanya dulu ke panitia, ada hal penting yang mau disampaikan ke peserta nggak? Oke, ini dari panitia Bu Nia ada atau siapa? Ada yang mau disampaikan? Nia, Bu Karin, Mas Gofar atau Mas Jurnal? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Izin Pak, paling yang mau disampaikan mohon membaca pinned message atau ketentuan yang sudah dibagikan di Telegram sebelum bertanya gitu Pak. Ya, jadi pertanyaannya tidak berulang ya. Iya. Secara umum sebenarnya pertanyaan berulang di Telegram itu sebenarnya selesai juga kalau membaca ketentuan-ketentuan pelatihan. Kita juga sudah ada yang share link YouTube juga kan, tutorial tuh bisa ke sana dulu lah. Cuma ya selama ini kan masih kita layani juga kalau ada pertanyaan yang ada masalah juga. Mas Gofar usul dong, Mas Gofar. Iya Pak. Ya usul, grup Telegram bisa ditutup, tidak bisa ada pendaftar masuk lagi, bisa nggak? Karena ini sudah hari kedua, tapi sampai tadi pagi pun masih ada yang daftar. Oh iya Pak. Iya, ya terakhir sih kalau minta begitu mungkin bisa saya sampaikan ke Pris ya. Ya, disampaikan aja ke Pak Pris, minta izin grup Telegram ditutup supaya tidak ada orang daftar lagi. Ini kan aneh kalau kelas sudah mulai hari kedua, tapi masih ada peserta yang daftar. Sampai tadi pagi itu saya itu masih ada 5 orang lebih yang daftar. Padahal sudah jelas harusnya yang daftar hari ini gugur karena baru daftar hari ini, pelatihan udah kemarin. Oh baik Pak. Ya. Dan juga nanti yang baru masuk nanti nanya lagi berulang lagi. Iya, nanya lagi berulang lagi, itu penyebabnya karena pendaftaran di Telegram masih terbuka, masih dibuka. Jadi setiap orang daftar baru nanya. Baik, luar biasa panitianya nih. Iya, kita sabar menjawab di grup Telegram. Iya. Format awalnya memang di default begitu Pak, settingannya itu sesi yang tidak ikut sesi 1, sesi 2 masih boleh ikut karena kan sertifikat dibagikan juga, cuma dampaknya ya dia cuma dapat ilmu saja tapi pasti tidak lolos kan begitu saja Pak Samsi. Betul. Nah, cuma khusus kelas Pak Samsi, permintaan Pak Samsi kan begitu kan. Oh, itu bisa kita sampaikan dulu Pak. Ya. Bisa kita atur. Ya, Baik, Pak. disampaikan aja kalau
kenyataannya di lapangan kita kewalahan karena sampai mungkin kalau dibuka ya sampai hari terakhir pun ada yang daftar nanti. Dan Iya, Pak. Siap, itu siap. menambah beban pekerjaan panitia nanti. Baik, baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya.